Bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan mencintai Tuhan, selamat pagi, selamat malam, selamat apa saja. Semoga kasih karunia Tuhan senantiasa melimpahi Anda, Tuhan memberkati. Nah, ketemu lagi dengan Romo Tri ini dalam acara Fun Fact. Fun Fact itu sebenarnya katekisasi yang menyenangkan, dengan memakai media sosial yang akan diangkat melalui YouTube, bagaimana tradisi iman, bagaimana pengetahuan iman itu disampaikan dengan cara yang menarik. Nah, maka jangan lupa kita nikmati katekisasi pembelajaran tentang iman supaya iman kita menjadi tumbuh dan berkembang dan kita diselamatkan oleh Yang Mengasihi kita. Oke ya? Oke, kami siap. Thank you, Josh. Perkenalkan, nama aku Gita. Aku Nova. Dan aku Lala. Ocha. Cinsa. Saya Wahyu. Pina. Jessica. Sukma. Mas Jalu. Mas Diki. Saya dengan Tri Prasetyo. Biar suci, karena kan kalau teman-teman kita mereka menyajikannya sebelum masuk ke tempat ibadah kan wudhu. Nah, kita pakai air suci gitu. Biar suci. Hampir sama kayak gitu loh, biar suci. Untuk mensucikan diri gitu ya. Kamu? Iya sama. Waduh, ya, ini pengetahuan saya saja ya Mas ya. Itu tuh suatu wujud menyucikan diri kita sebelum masuk gereja. Biar lebih bersih lah secara rohani gitu. Kalau saya biar suci hatinya. Untuk menyucikan diri supaya kita suci dan terhapus dari dosa-dosa. Sama. Tentunya kita harus mensucikan paling tidak hati dan pikiran kita dengan mengambil air suci yang ada di depan pintu gereja. Perempuan mungkin untuk jangka panjangnya kalau yang jadi romo misalkan itu cewek tidak bisa beranak pinak kasarnya gitu. Romo itu dari kata bahasa Jawa, romo adalah bapak. Jadi bapak itu laki-laki, nggak bisa cewek. Gitu sih singkatnya. Karena romo itu ibaratnya mengimani Yesus Kristus. Waduh. Ya, itu sama. Kalau itu kayaknya emang dari sananya emang harus cowok. Terus kenapa nggak boleh nikah tuh kayaknya supaya lebih fokus untuk melayani Tuhan. Karena kan itu melayani seutuhnya kepada Tuhan, jadi nggak boleh nikah. Kalau untuk laki mungkin karena laki lebih lebih berwibawa dan lebih berpikirnya nggak kayak cewek gitu loh. Jadi lebih berwibawa sama lebih kalau mengambil keputusan tuh tak. Kayaknya emang udah aturannya kayak gitu dah. Tidak menikah mungkin karena biar dia fokus memimpin umatnya, menggembalakan umatnya, biar dia nggak terbebani dengan keluarganya. Sama mas kayak gitu. Ya kalau laki-laki mungkin karena pemimpin gitu ya. Bagusnya laki-laki gitu. Waduh. Kalau soal romo harus laki-laki, sepertinya aturannya memang seperti itu. Dan kalau yang nggak boleh menikah, sepertinya biar romo itu fokus di gereja. Tuhan itu memberikan kebebasan kepada semua umat manusia untuk memilih jalan hidup. Ada yang hidup panggilan sebagai berumah tangga, tapi ada juga panggilan yang selibat khusus untuk mengkhususkan diri untuk Allah, melayani Allah lewat sesama. Jadi kalau seorang imam mempunyai suatu tindakan tidak menikah, ya itu memang pilihan yang dia punya untuk benar-benar mengabdikan dirinya untuk pelayanan sesama untuk Allah. Biar kita bertobat sebelum kita kita bertobat sebelum merayakan Paskah. Ya sama. Ya, bertobat. Benar-benar. Karena itu menjadi tanda bahwa manusia berawal dari debu dan berakhir dari debu, dan itu menjadi tanda bahwa
dimulainya masa prapaskah? Ya karena manusia dari abu, itu aja. Waduh, abu-abu itu bermakna gimana ya? Kita itu berasal dari abu dan kita itu memulai dan kita besok akan jadi abu lagi. Rabu itu kayak semacam apa ya, seremonial untuk mengawali masa prapaskah. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita ini tuh berasal dari abu dan akan kembali ke abu gitu. Ya kurang lebih sama, Rabu-abu untuk mengingatkan bahwa kita ini sebenarnya manusia berdosa yang untuk menyambut Paskah, hari kebangkitan Tuhan, kita harus membersihkan seperti itu. Karena itu untuk menandai kita untuk mengingatkan kita kepada dosa dan untuk memulai masa prapaskah dan masa prapaskah kita kayak kayak kita berenung diri, merenungi segala dosa-dosa kita. Ya hampir-hampir sama. Mungkin buat penebusan dosa, ya mirip lah. Kita memang diciptakan dari tanah dan nanti suatu saat juga akan kembali ke tanah. Jadi kita kembali diingatkan bahwa hidup kita itu sebenarnya di dunia tidak mempunyai suatu arti apapun kalau kita itu tidak memahami asal mula hidup kita. Diciptakan dari apa? Masuk gereja itu harus memakai apa? Kita sering mengambil mencelupkan tangan lalu membuat tanda salib. Namanya juga air suci. Itu adalah untuk menyucikan. Yang disucikan apa? Adalah pikiran kita, hati kita, dan tindakan kita menghadap Tuhan. Nah, kenapa? Karena dari situasi yang privat masuk ke situasi yang rohani, yang liturgis, maka perlu dipersiapkan dan disucikan. Oke. Masuk gereja itu harus memakai apa? Kita sering mengambil mencelupkan tangan lalu membuat tanda salib. Namanya juga air suci. Itu adalah untuk menyucikan. Yang disucikan apa? Adalah pikiran kita, hati kita, dan tindakan kita menghadap Tuhan. Nah, kenapa? Karena dari situasi yang privat masuk ke situasi yang rohani, yang liturgis, maka perlu dipersiapkan dan disucikan. Oke. Romo itu harus imam, kalau jawabannya imam itu bisa ngambil dari tradisi perjanjian lama. Imam Harun itu laki-laki sejak awal, itu laki-laki. Kalau seorang romo dalam imam Katolik itu memang dari secara hukum itu wajib laki-laki, Roma Katolik ya. Nah, yang berikutnya adalah mengikuti nilai Injili, tidak menikah demi kerajaan Allah. Nah, tidak menikah demi kerajaan Allah supaya pelayanannya tidak terhalangi oleh hal-hal yang namanya sifatnya pribadi dan keluarga, maka imam tidak menikah. Oke ya. Nah,